bikinkan terus ini. Jadi tak sambil aja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anakku sekalian, kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2 dan 11 IPA 3 yang kami banggakan untuk KBM ke-7 ya. Ini sudah tak hitung itu KBM ke-7 pada pagi hari ini, yaitu pelajaran matematika peminatan. Kita mulai. Sebelumnya kita awali dulu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita akan sedikit menerangkan tentang materi yang ini ada di materi bab kedua. Ya. Jadi materi bab 1 sudah selesai, kita masuk ke materi bab 2. Di materi bab 2 ini kita akan belajar tentang trigonometri analitik, yang makna yang pertama kita belajar tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut. Nih, oke, lanjutkan. Nah, ini kita buatkan peta konsep. Jadi di trigonometri ini nanti syarat untuk menguasai trigonometri analitik ini yang terdiri dari jumlah dan selisih dua sudut, kemudian trigonometri sudut rangkap, kemudian perkalian, penjumlahan dan pengurangan sinus dan kosinus, serta identitas trigonometri ini ada materi prasyarat yang harus dikuasai, yaitu perbandingan trigonometri. Ini sudah dipelajari di kelas 10. Nah, oke, kita mengingat sedikit tentang materi kelas 10 kemarin. Jadi ini materi prasyarat, perbandingan trigonometri. Nah, trigonometri sendiri adalah ilmu matematika yang membahas mengenai sisi, sudut, dan perbandingan antara sudut pada sisi. Nah, ini mengulang aja. Ini saya rasa sudah hafal semua. Sindemi, kosami, tan desa. Saya rasa sudah pada hafal semua. Mana itu sinus, mana itu kosinus, mana itu tangen, kosekan, sekan, dan sebagainya. Kita lanjutkan. Kemudian untuk tabel trigonometri ini ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini sinus alfa, ini di kuadran 1, ini nilainya adalah sama dengan kosinus 90 derajat kurangi alfa. Sinus di kuadran kedua, nilainya sama dengan sinus 180 derajat kurangi alfa. Dan seterusnya. Ini bisa diingat-ingat waktu pelajaran kelas 10. Nah, ini kita bisa menghafalkan secara cepat di manakah posisi positifnya sudut, ya ini dengan jembatan keledai. Ya, kita hafalkan dengan semanis cinta tanpa kosmetik. Ya, berarti semua di kuadran pertama itu semua positif. Kemudian sinta berarti sin ini di kuadran kedua yang positif adalah sinusnya. Kemudian tannya di kuadran ketiga ini positif. Kemudian yang kuadran 4 adalah kosinusnya. Ini untuk mengingat aja. Semanis cinta tanpa kosmetik. Kemudian sudut istimewa ini saya rasa sudah hafal. Ini juga bisa kita kalau menghafalkan bisa juga pakai jari. Nah, jari ini jari kiri kebetulan, maaf, jari kiri. Sinusnya ini dari sini berjalan ke kiri, kosinusnya yang atas merah ini ke kanan. Ini untuk menghafalkan saja, maaf. Nah, ini di sini 4, 3, 2, 1, 0. Nah, artinya ini pakai rumus setengah akar N. Sinus setengah akar 4, berarti akar 4 itu 2, setengah kali 2 berarti 1, berarti sinus 0, sinus 4, ini maaf, X-nya diganti 90 derajatnya. Ini diurutkan begini. Misalnya kita pengen mencari dari sini 0 derajat ini, sinus 0 derajat, maka setengah kali N-nya diganti 0, maka menjadi sinus setengah, sin 0 derajat adalah setengah kali 0, berarti nilainya adalah 0. Kemudian untuk sinus 30 derajat, berarti setengah akar 1, berarti setengah. Dan untuk 45 derajat, setengah akar 2, berarti
nilainya setakar 2. Untuk sinus 60 derajat berarti setengah akar 3. Untuk 90 derajat setengah akar 4. Nah, untuk kosinus seperti ini juga. Nanti bisa dipelajari. Ini sudut-sudut istimewa yang sudah kamu pelajari. Oke. Kita masuk ke materi inti kita. Jadi, kita akan belajar yang pertama adalah rumus jumlah dan selisih dua sudut. Di sini ada jumlah dan ada selisih. Nah, di sini kita belajar sinus dulu, rumus sinus jumlah dan selisih dua sudut. Yang pertama, rumus sinus jumlah dua sudut. Ini ada segitiga ABC, kemudian di sini saya tarik garis dari C ke D ini tegak lurus, maka ada segitiga ADC, ada segitiga BCD, ada segitiga ABC. Nah, di sini dengan menggunakan perbandingan trigonometri, maka kalau kita lihat CD ini dibagi dengan A ini adalah nilai daripada kosinus beta. Ini mengingatkan saja. Ini kemarin kelas 10 sudah. Sehingga CD ini sama dengan A dikalikan kosinus beta. Jadilah persamaan satu. Kemudian kita lihat AD. AD kalau kita bandingkan dengan B, maka itu artinya adalah sinus alfa. AD ini sama dengan B kali sinus alfa. Nah, ini cuma dikalikan dengan B kedua ruas. Di sini kita kalikan kedua ruas dengan B. Sehingga AD sama dengan B kali sinus alfa. Jadilah persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga, ini diperoleh dari CD. Kita lihat CD ini. Kalau CD ini kita bagi dengan B, maka menghasilkan nilai kosinus alfa. Nah, sehingga kalau dari sini kita kali kedua ruas dengan B, maka menghasilkan CD sama dengan B cos alfa. Ini jadi CD sama dengan B cos alfa. Jadi ini saya biasanya mengalihkan kedua ruas, bukan memindah ruas. Tapi kedua ruas saya kalikan dengan B. Sehingga menjadi CD, ini menjadi B cos alfa. Kemudian yang terakhir BD. Di sini BD, maaf, BD ini, kita lihat di BD ini, kalau kita bagi dengan A ya, ini hasilnya adalah sinus beta. Sehingga BD ini sama dengan A kali sinus beta. Nah, dari 1 dan 2, dari persamaan 1 dan 2, kita bisa peroleh luas segitiga ADC. Kita lihat segitiga ADC, ini segitiga ADC, ini adalah setengah alas kali tinggi. Nah, luas segitiga setengah alas kali tinggi. ADC, berarti alasnya adalah AD, tingginya adalah CD. Kemudian AD-nya ini kita ganti dengan B kali sinus alfa. Jadi AD ini kita ganti dengan B sinus alfa, yaitu kita ganti dengan persamaan kedua. Kemudian CD kita ganti dengan persamaan ke-1. CD sama dengan A kali cos beta. Di sini berarti A kali B kita gabungkan setengah A kali B sinus alfa kali kosinus beta. Kita jadikan ini menjadi persamaan ke-5 biar urut. Kemudian kita lihat persamaan ketiga dan keempat. Dengan melihat segitiga BDC di sini kita lihat di situ luas segitiga adalah setengah alas kali tinggi, berarti setengah kali BD kali CD. Nah, BD di sini kita ganti dengan A kali sinus beta, yaitu di persamaan keempat. Kemudian CD kita ganti dengan persamaan ketiga, yaitu B kali kosinus alfa. Sehingga ini AB-nya digabung, urutkan AB, bukan BA, tapi AB. Kemudian cos alfa kali sinus beta. Jadilah persamaan ke-6. Nah, dari persamaan 5 dan 6 ini, kita akan peroleh. Kita lihat di sini, luas segitiga ABC. Luas segitiga ABC berarti segitiga yang besar, yang terdiri dari dua segitiga ADC dan segitiga BDC. Ini adalah luas segitiga ABC, adalah luas ADC. Luas ADC ini ditambah luas BDC. Jadi luas segitiga ABC ini adalah luas ADC ditambah luas BDC. Nah, luas ADC
kita ganti dengan persamaan kelima. Nah, ini luas segitiga ADC kita ganti dengan persamaan kelima. Kemudian luas segitiga BDC kita ganti dengan persamaan keenam. Nah, dari sini kita lihat ada FPB. FPB itu berarti yang sama. Ini adalah bentuk perkalian. FPB-nya adalah setengah AB. Di sini keduanya ada setengah AB. Kita jadikan FPB-nya di luar ini. FPB-nya ini kita kalikan dengan sinus alfa kali cos beta ditambah cosinus alfa kali sinus beta. Jadilah persamaan ke-7. Nah ini cuma dicari FPB-nya yang sama. Sekarang kita lihat luas segitiga ABC. Ternyata luas segitiga ABC ini adalah A ini dikalikan dengan B. Kalikan B. Nah, kalikan dengan sinus alfa tambah beta. Jadi luas segitiga ABC ini adalah setengah A kali B kali sudutnya ini. Nah, ini sudutnya yaitu alfa tambah beta. Nah, dari sini persamaan 7 dan 8 kita gabungkan. Jadi setengah A kali B kali sinus alfa kali beta ini sama dengan setengah kali AB kali sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Maka diperoleh ini kedua ruas ini mempunyai FEB yang sama. Maka kita bisa bagi dengan setengah A kali B. Kedua ruas ini kita bagi dengan setengah AB. Sehingga tinggal sin alfa plus beta. Ini berarti tinggal sin alfa cos beta tambah cos alfa plus cos alfa sin beta. Jadilah ini. Maka diperoleh rumus untuk jumlah dua sudut adalah sin alfa tambah beta sama dengan sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Itu adalah cara mendapatkan rumus daripada jumlah dua sudut. Rumus sinus jumlah dua sudut. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk slide berikutnya. Untuk selisih, nah ini dari rumus sinus jumlah tadi, kita substitusi, kita ganti betanya dengan minus beta. Nah, jadi kan kalau selisih berarti alfa kurangi beta. Nah, ini rumusnya tadi kan alfa tambah beta. Nah, ini kita ganti betanya di sini alfa tambah min beta. Nah, sehingga rumusnya kan sama seperti yang jumlah. Jadi seolah-olah betanya ini diganti substitusi dengan min beta. Betanya diganti min beta. Sehingga ini sama. Karena plus kali min hasilnya min. Sehingga ini bisa kita pakai rumus yang penjumlahan tadi. Yaitu rumusnya adalah sinus alfa cos min beta ditambah cos alfa sin min beta. Nah, dari sini cos min beta nilainya berapa? Cos min beta nilainya adalah positif. Sedangkan sinus min beta nilainya adalah min. Sehingga dari sini yang bagian sinus alfa cos min beta menjadi sin alfa cos beta. Ini tambah ini karena di sini ada sinus min beta menjadi min sin beta, maka min ketemu plus jadi min. Sehingga rumus sin alfa min beta sama dengan sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta. Nah ini diperoleh dari rumus jumlah sinus jumlah dua sudut. Oke. Itu untuk memperoleh rumus sinus alfa kurangi beta. Contoh, ini contohnya sangat gampang. Sinus 105 derajat ini sama dengan sinus 60 ditambah 45. Jadi 105 ini kita arahkan untuk menjadi sudut istimewa. Sehingga kita bisa menggantikan dengan nilai yang sudah ada pada sudut istimewa. Jadi 105 ini kita rubah menjadi 60 tambah 45. Sehingga ini sin alfa tambah beta. Alfanya 60, betanya 45. Sehingga kalau rumusnya tambah berarti sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta. Gitu. Sehingga sin 60 derajat adalah setengah akar 3, cos 45 adalah setengah akar 2, cos 60 derajat setengah, sin 45 adalah setengah akar 2. Kemudian setengah kali setengah adalah seperempat,
akar 3 kali akar 2 adalah 6, setengah kali setengah adalah 1/4, akar 2 tetap. Dari sini FEB-nya adalah 1/4, sehingga 1/4 kita keluarkan, maka menjadi 1/4 kali akar 6 tambah 2. Contoh kedua, sama caranya, 255 derajat ini kita cari supaya ada sudut istimewa di situ. Sehingga ini kita peroleh 300 kurangi 45 derajat. Ini adalah sudut istimewa 300 dan 45. Sehingga kita pakai rumus yang selisih. Sinus alfa, alfanya 300 derajat, cos beta, betanya 45 derajat, dikurangi sesuai dengan rumus selisih, kurangi cos 300 derajat, kurangi sinus cos 300 derajat, kali sinus 45 derajat. Sehingga sin 300 derajat adalah min setengah akar 3, dikalikan dengan setengah akar 2, kurangi setengah kali setengah akar 2. Sehingga dari sini setengah kali setengah adalah 1/4. Kemudian min setengah kali setengah adalah 1/4. Nah, ini maaf, ini harusnya min ya, harusnya min. Jadi nanti ini hasilnya adalah min 1/4, min 1/4, karena ini sinus 300 derajat itu kan min, ini min, ini kurang min ya, ini min 1/4 akar 6, kurangi min 1/4 akar 2. Sehingga dari sini kita peroleh min 1/4 akar 6 ditambah akar 2, ini ditambah. Karena ini ada min, ini di depannya kasih min, min 1/4 kali akar 6 tambah akar 2. Maaf, nanti kita edit, ke share. Kemudian contoh ketiga, di sini ada sin 75 derajat, cos 15 derajat, cosin. Nah, ini ada sin cos, cosin. Sudutnya sama, 75, 75, 15, 15. Berarti kita pakai rumus jumlah. Sinus jumlah 2 sudut. Sehingga kita tinggal ganti 75 tambah 15. Berarti sinus 90 derajat, berarti 1. Untuk contoh keempat, ini diketahui sinus alfa 4/5, cosinus beta 5/13, alfa dan beta sudut lansip. Maka berapakah nilai sinus alfa tambah beta? Nah, kita perlu mengingat identitas yang sudah dipelajari di kelas 10. Sinus kuadrat alfa ditambah cosinus kuadrat alfa sama 1. Kemudian ini kita peroleh seperti ini dan seterusnya begitu. Kemudian dari sini cosinus alfa ini positif karena alfanya lancip. Kita ambil yang positif di sini. Ini sin kuadrat alfa. Di sini sudah ada nilainya 4/5, kuadratkan menjadi 16/25. 1 kurangi 16/25 adalah 9/25. Kalau di akar adalah 3/5. Untuk nilai sin beta, ini sin beta positif, nah, karena B-nya lancip. Maka kita pilih akar dari 1 min 5 per akar 13 dikuadratkan, 25 per 169. Kalau dikurangi, 1 kurangi 25 per 169 adalah 144 per 169. 12 per 13. Nah, ini triple Pitagorasnya harus hafal kalau pengen cepet gitu. Jadi nilai sinus alfa tambah beta ini pakai rumus sin alfa cos beta tambah cos alfa sin beta nilainya. Kita tinggal gantikan yang sudah ada, cos alfa sudah ada, sin beta sudah ada, sin alfa sudah ada, cos beta sudah ada. Tinggal digantikan sehingga diperoleh 56 per 65. Untuk rumus cosinus, ini rumus cosinus jumlah 2 sudut, cosinus alfa, ini kita bisa ganti menjadi sinus 9 derajat kurang alfa. Seperti yang tadi di depan sudah kita sampaikan. Sehingga cos alfa tambah beta sama dengan sin 9 derajat dikurangi alfa tambah beta. Nah, dari sini kita lihat alfanya ini diganti dengan alfa tambah beta. Kemudian sin sama dengan 9 derajat ini memakai ini sin 9 derajat min alfa. Ini cuma dibuka kurungnya ya. Ini min ketemu plus min, kemudian min ketemu plus min. Sini. Kita gabungkan 90 min alfa ini. Kenapa digabungkan? Supaya mengarah ke nilai ini. Nah, kemudian ini kita pakai rumus sin alfa kurangi beta. Rumusnya adalah sin alfa cos beta kurangi cos alfa sin beta. Jadi ini kita anggap sebagai, kalau rumusnya tadi alfa, ini betanya. Pakai rumus selisih pada sinus. Sehingga kita peroleh di sini cos alfa, cos beta, cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa, sin beta. Tuh. Ini diperoleh dari mana? Ini bisa dihitung ini. Sinus 90 derajat min alfa ini bisa diganti dengan
cos alfa. Jadi ini diganti menjadi cos alfa. Sedangkan yang cos 90 derajat min alfa diganti menjadi sinus alfa. Sehingga menjadi rumusnya ini. Sehingga cos alfa tambah beta sama dengan cos alfa cos beta. Di sini kurang ya, kurang min sin alfa sin beta. Untuk kosinus selisih dua sudut, di sini dapat diperoleh dengan mensubstitusikan min beta ke dalam beta pada rumus yang ada di jumlah. Oke. Jadi ini tadi ini beta tanpa min, kemudian kita ganti menjadi min beta. Sehingga di sini memakai rumus yang sudah ada di atas ini, cos alfa cos min beta kurangi, karena di sini ada kurangi, ini kurangi sin alfa sin min beta. Jadi betanya diganti min. Nah, dari sini cos min beta nilainya kan positif, sedangkan sin min beta nilainya negatif. Maka dari sini kita peroleh cos alfa, maaf ini kurang ini, min beta sama dengan cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Tuh. Untuk contohnya seperti sinus tadi, kita cari sudut istimewa 75 bisa dirubah menjadi 45 tambah 30, kemudian kita gunakan rumus yang sudah ada. Ini tinggal ganti-gantian saja. Contoh 6 sama 15 derajat itu kan bukan sudut istimewa, maka kita ganti dengan sudut istimewa. Contoh ketujuh, ini nilai dari ini berarti kita harus hafal rumusnya. Nah, ini cos plus sin. Nah, berarti kita bisa peroleh dari rumusnya adalah cos alfa min beta. Sehingga tinggal 105 kurangi 75. Jadi cos 30 berapa? Setengah akar 3. Contoh 8 ini cos 3/5 kali cos alfa sama dengan 3/5, cos beta 12 per 13. Ini sudut lancip. Nah, seperti tadi di contoh sinus tadi, kita bisa olah terus sampai selesai. Cuma ini menghafalkan rumus saja. Ya. Untuk caranya, langkahnya seperti sinus, nanti bisa dipelajari lanjut. Maaf kalau kita terangkan sampai selesai, nanti waktunya kurang. Untuk tangan, ini rumus tangan. Untuk jumlah, tangan alfa tambah beta, ini tangan kan sinus per kosinus. Nah, jadi tangan alfa tambah beta berarti sinus alfa tambah beta dibagi cos alfa tambah beta. Sin alfa tambah beta ini kita ganti dengan rumus yang tadi sudah ada di depan, yaitu sinus alfa cos beta tambah cosinus alfa sin beta. Sedangkan cosnya adalah min cos alfa cos beta kurangi sin alfa sin beta. Nah, dari sini kita lihat di sini eh, terjadi perubahan di mana di sini sinus alfa ini kita rubah menjadi sin alfa kali cos beta kali cos alfa. Ini kan kalau dicoret ini kan sama dengan sin alfa. Nah, kemudian di sini cos alfa tetap, di sini sin beta kita jadikan sin beta per cos beta kali cos beta. Kalau dicoret kan sin beta sama. Kemudian yang ini sangat tetap, kemudian yang sin alfa ini kita ganti sama sin alfa plus cos beta kali cos beta. Ini kalau dicoret kan sin alfa. Ini juga seperti itu. Kok perlu diganti seperti itu? Tujuannya apa? Di sini kita bisa merubah ini menjadi tangan. Sin alfa cos beta kan tangan alfa. Ini tetap. Kemudian ini menjadi tangan beta. Nah, kemudian di sini tangan alfa, ini tangan beta. Dari sini kita bisa peroleh di sini ada tangan alfa, di sini ada tangan beta, di sini ada cos alfa kali cos beta, di sini ada cos alfa kali cos beta, berarti sama. Nah, kita peroleh FBB-nya itu cos alfa kali cos beta, cos alfa kali cos beta, kita keluarkan di sini. Sehingga cos alfa kali cos beta ini kali tangan alfa ditambah, ini ada cos alfa cos beta menjadi tambah tangan beta. Setelah ini kita coret karena sama. Maka di dalamnya adalah tangan alfa tambah tangan beta. Kemudian yang bawah, cos alfa cos beta kita keluarkan. Di sini ada cos alfa cos beta, di sini cos alfa cos beta, ini dan ini. Sehingga ini adalah FEB-nya. Kita keluarkan FEB-nya di sini, maka ini tinggal satu kali ini adalah hasilnya cos alfa cos beta. Kemudian yang ini tinggal tangan alfa tangan beta. Sehingga ini kita bagi habis, sehingga tinggal tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 kurangi tangan alfa tangan beta. Itu untuk jumlah. Kemudian untuk selisih caranya sama aja, tinggal kita ganti dengan yang betanya tadi positif ditambah, kita substitusi dengan menjadi negatif beta.
Maka ini menjadi tangan alfa tambah tangan min beta. 1 kurangi tangan alfa, tangan min beta. Sehingga ini min, tangan min beta kan min tangan beta. Maka menjadi min ketemu min kali min adalah tambah. Ini karena min tangan beta, maka menjadi min tangan beta. Ini untuk selisih. Untuk contoh, ini tangan beta sama dengan 5/4. Ini contohnya. Ini alfa tambah beta nilainya 315. Maka di sini tangan alfa tambah beta sama dengan pakai rumus penjumlahan di tangan alfa tambah tangan beta dibagi 1 min tangan alfa tangan beta. Di sini tangan alfa ditambah tangan betanya yang sudah ada, tangan alfanya belum ada. Kemudian tangan alfa belum ada, tangan beta sudah ada, kita substitusi, kita ganti. Kemudian dari sini kita peroleh di sini. Ini tangan 315 kan sudah istimewa ya, min 1 nilainya. Kemudian min 1 ini kita kalikan, kedua ruas kita kalikan dengan 1 min 5/4 tangan alfa. Kalau beberapa orang ada yang memindah ruas, sebenarnya tidak dipindah ruas menurut saya, tapi dikalikan kedua ruas dengan 1 min 5/4 tangan alfa. Seolah-olah ini kesannya adalah pindah ruas ke atas. Kemudian di sini kita kalikan min 1 kali 1, min 1 kali min 5/4 tangan alfa jadi plus ini. Kemudian dari sini kita lihat ini 5/4 tangan alfa, ini tangan alfa. Jadi kita jadikan 1 karena sama, maka parabelnya sama, maka ini 5/4 kurangi 1. Kemudian ini 1 ditambah 5/4. Nah, ini enggak terlihat kan? Oke. Jadi itu untuk tangannya. Ini saya perlihatkan yang contoh untuk tangan. Maaf, enggak kelihatan ya. Oke, di tangannya kita cekkan yang kelihatan nih. Kayak ini. Jadi tadi min 1/4 tangan alfa, ini 5/4 kurangi 1 kan 1/4 tangan alfa. Sama dengan 5/4 tambah 4/4. 5 tambah 4 adalah 9/4. Sehingga dari sini kedua ruas kita kalikan 4, maka menjadi tangan alfa sama dengan 9. Jadi nilainya adalah 9. Tuh. Kemudian untuk contoh 10, ini hafalan rumus saja ya, tinggal menggantikan saja. 75 jadi 45 tambah 30. Contoh 11 sama. Contoh 12 ini memakai perbandingan 4/5, min 15/7 dan seterusnya. Selesai ini bisa dipelajari sendiri. Tuh. Terima kasih. Ada waktu sedikit, mungkin ada yang mau didiskusikan, silakan. Nanti ini kita share di grup untuk materinya. Silakan kalau mau datanya, mohon maaf ini kalau belum diizinkan ya. Oke, materinya akan kita share di grup. Jadi silakan kalau mau bertanya boleh, atau nanti bisa tanya di grup PA. Kalau mau ada pertanyaan, nanti kita share untuk materinya di sini. Kemudian nanti ada tugas KBM ke-7, silakan untuk dikerjakan, waktunya sampai jam 22. Kemudian untuk tugasnya cuma 4 soal pilihan ganda, tapi cara harus dikumpulkan di Google Form yang sudah kami berikan. Nanti akan saya share di grup juga alamat Google Form-nya. Di Geschool sudah ada formnya, cuma nanti kalau lupa biar ingat. Jadi walaupun ikut Google Meet, tetap harus ngisi di Geschool. Gitu. Ada pertanyaan sebelum kita ganti ke kelas lain? Karena maaf bergantian ini. Tadi Zoom-nya baru error sehingga tidak bisa untuk bareng gitu. Ada yang ditanyakan silakan sebelum ditutup. Atau kalau mau nanti pindah ke chat boleh ditanyakan lewat chat. Japri pun saya balas tahu. Kalau pas nanti ada waktu saya balas pada Japri ya. Oke, ada yang ditanyakan? Gimana Mas Yusuf? Mau tanya Mas Yusuf? Nah, apa aja? Yes, paham. Sebenarnya cuma ya gampang kalau mau baca-baca udah bisa sendiri sebenarnya. 3 latihan soalnya aja. Asal mau berlatih soal, beres lah. Kalau males latihan soal ya itu risikonya. Jadi lambat untuk mengerjakan. Oke,
Nggak ada yang tanya kan? Biasanya nggak pada malu-malu tanya itu. Boleh ditanya di chat ya, tapi nanti walau jawabnya setelah setelah Google Meet karena saya harus memberikan materi ke kelas 11 IPA 4 dan 5. Oke, sementara itu ya, yang kelas 11 IPA 1, 2, 3 kita cukupkan. Kita akhiri dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Gantian dengan kelas 11 IPA 4 dan 11 IPA 5. Maaf, tidak bisa serempak karena Google Meet-nya cuma 100, kapasitasnya 100 ya. Jadi silakan untuk live untuk yang kelas 11 IPA 1, 11 IPA 2, dan 11 IPA 3. Ini mau gantian yang 11 IPA 4 dan 5. Mohon maaf, nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat. Silakan untuk soal-soalnya dikerjakan yang sudah ada di Geskol. Oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.